Kenapa sih harus S-Log 3 atau enggak V-Log atau enggak C-Log atau enggak flat profile? Nah, sekarang gue bakalan jelasin sedikit demi sedikit. Kalian bisa simak videonya dari awal sampai akhir, tapi sebelumnya kita putar dulu intronya, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di Farwaji Channel. Ke teman-teman, di video kali ini gue mau sharing ke teman-teman yang mungkin di sini teman-teman ada yang belum paham dan belum mengerti apa sih arti dari S-Log atau enggak C-Log atau enggak V-Log atau enggak log profile dalam kamera ya, yang enggak ada warnanya. Menurut kalian itu jelek ya warnanya, kok enggak ada warnanya, kok pucat warnanya. Nah, jadi kan kalau misalnya S-Log ini sebenarnya istilah ya teman-teman. Kalau misal di Sony kan ada S-Log, dan kalau misalnya di Canon itu ada C-Log, dan di Panasonic itu ada V-Log. Nah, di mana log profile ini tuh memiliki arti lognya itu dari logaritmik, jadi merekam cahaya menggunakan logaritmik ya teman-teman. Logaritma ya, suatu logaritma yang bisa memaksimalkan dari daerah gelap atau enggak dari cahaya yang cukup terang, kita bisa memaksimalkan di situ. Jadi kita bisa menjangkaunya sangat luas. Nah, kenapa sih harus menggunakan log profile ya teman-teman? Jadi gue tuh sangat tertarik ya dengan pewarnaan sebuah video atau enggak sebuah foto ya teman-teman. Jadi kalau misal kita menggunakan log profile atau enggak C-Log atau enggak S-Log atau enggak V-Log ya teman-teman, jadi kita bisa memaksimalkan warna yang mungkin sulit dijangkau ya teman-teman. Misalnya di daerah gelap yang banget ya, kita bisa memaksimalkan, kita bentuk sendiri mulai dari shadownya ya, kita bisa mainin di curve-nya, terus juga bagian highlightnya kalau misal terlalu terang kita bisa turunin ya teman-teman, sesuai kebutuhan kita kebutuhannya kemana, kita bisa memaksimalkan menggunakan log profile ini. Jadi kita bentuk nih mulai dari kontrasnya, shadownya, highlightnya yang asalnya flat, nanti kita menjadi berwarna, dan warnanya pun sesuai keinginan kita teman-teman. Kita bisa bereksplor lebih luas ya kalau kita menggunakan log profile. Bila cerita kalau misalnya kita menggunakan yang standar ya teman-teman, kalau misalnya udah ada warnanya, mungkin shadownya sudah terbentuk ya, kontrasnya sudah bentuk, terus juga yang lainnya ya warna-warna saturasinya sudah terbentuk. Jadi kalau misalnya kita menggunakan warna yang sudah ada, kita memaksimalkannya itu kurang luas ya teman-teman, dan kurang maksimal menurut gue juga pernah mencoba juga color grading dari S-Log ya, terus jadi ada warnanya, dan terus menggunakan kamera yang standar yang udah ada warnanya, terus gua color grading ya tetap berbeda ya teman-teman. Karena kalau misalnya S-Log 3 atau enggak flat profile ini ya, kita bisa mainin di dynamic range-nya, jadi kelihatan lebih beda lah feel-nya. Kalau misalnya kita mengedit yang sudah ada warnanya, kita color grading itu kurang maksimal banget sih. Gue udah pernah nyoba juga ya, kalian bisa lihat di konten-konten gue sebelumnya, itu ada hasil dari S-Log 3, terus juga ada yang gue color grading dari kamera handphone, terus juga ada dari kamera Sony A6000 yang belum ada S-Log 3-nya. Itu gue pernah coba juga, dan gue lebih seneng banget ya menggunakan S-Log ini karena warnanya tuh lebih menciptakan karakter seorang fotografer atau enggak videografer ya teman-teman. Kalau misal di video itu pakai S-Log memudahkan kita untuk bereksplor tentang warna ya teman-teman, jadi menciptakan karakter yang mungkin menurut kalian suka ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada film layar lebar itu juga menggunakan S-Log ya, log profile, menggunakan log profile. Dan kalau misalnya fotografi juga gue biasanya pakai RAW menggunakan log profile. Nanti juga warnanya kalau misal kita edit, dia sudah membentuk resepan warnanya dan kita bentuk lagi, dan lebih luas teman-teman kalau misal kita menggunakan S-Log 3 atau enggak log profile ini. Jadi keuntungannya banyak banget ya kalau misal kita sudah mengerti menggunakan S-Log 3 atau enggak log profile ini ya teman-teman. Nah, nggak sembarang juga ya teman-teman kalau misal kita pengen mencoba log profile atau enggak S-Log 3 atau enggak C-Log atau enggak V-Log ya teman-teman, karena ada aturannya juga ketika kita menggunakan S-Log 3 itu harus kayak gimana ya. Kalau misalnya kita menggunakan C-Log itu kayak gimana, sebenarnya sih standar ya teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan S-Log atau enggak C-Log atau enggak V-Log itu standar sih ya, semuanya juga sama aturannya. Kalau misalnya kita menggunakan S-Log, kita harus di +2 ya teman-teman, jangan sampai di under ya, di minus atau enggak di +00, itu haram banget, dan harus memaksimalkan menggunakan lighting seperti ini. Nah, ini juga gue menggunakan S-Log 3 yang benar-benar minim ya teman-teman. Di ruangan ini tuh kurang cahaya sebenarnya, dan gue memaksimalkan cahaya yang ada di depan gue, cahaya yang di belakang gue itu gue maksimalkan, dan akhirnya gue menemukan di +2 dan ISO-nya tidak sampai pokoknya lebih dari 2000, yang akhirnya minim noise ya teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan S-Log 3 atau log profile atau enggak yang lainnya ya seperti C-Log atau V-Log, kalau misalnya kita
under ya teman-teman, itu susah banget untuk memperbaikinya noise-nya teman-teman ya, pasti banyak banget noise di titik-titik hitamnya. Nah di sini kan gue menggunakan baju hitam ya teman-teman. Kalau misalnya kita exposure-nya kurang maksimal, ini bakalan menciptakan noise, apalagi di belakang gua gelap gini, wah bahaya banget, dan hasilnya pun bakalan noise teman-teman. Nah jadi lock profile ini tuh banyak keuntungannya teman-teman. Kita bisa bereksplor tentang warna, terus juga kita bisa menyesuaikan apa yang kita mau, warnanya pengen yang kayak gimana. Terus juga kita bisa lebih luas memahami tentang warna dan bereksplor pokoknya tentang cahaya yang kayak gitunya. Terus juga warnanya itu lebih berkarakter aja, beda aja dengan kamera-kamera yang mungkin standar aja ya teman-teman, warna-warna yang standar. Dan lock profile ini tuh tidak dimiliki semua kamera ya teman-teman, hanya kamera-kamera tertentu dan kamera-kamera yang mungkin baru-baru update, baru-baru keluar saat ini ya. Misalnya di Sony itu ada Sony ZV-10, Sony A6400 ya, di Sony A6700, dan kalau misalnya di Canon itu ada di Canon EOS R ya teman-teman. Terus ada juga ya masih banyak lainnya lah pokoknya, dan kamera-kamera sinema profesional teman-teman. Nah gimana, kalian sudah mengerti belum apa yang dimaksud dengan lock profile dan kenapa harus S-Log atau enggak lock profile? Mungkin segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan yang belum subscribe kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian ketinggalan video terbaru dari gua. See you next video, bye.